salim la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Ayahanda Bunda Ikhwatal Iman, mari kita sambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 dengan kita beristighfar. Mudah-mudahan semua kita merdeka dari maksiat, merdeka dari orang-orang zalim, merdeka dari orang-orang yang ingin menghancurkan negeri yang kita cintai, khususnya Nangro, Aceh, Darussalam. Mudah-mudahan semua kita insya Allah merdeka dari godaan syaitan yang terkutuk. Inilah kemerdekaan yang sebenarnya. Kita merdeka dari hawa nafsu, merdeka dari tipu daya dunia. Inilah saatnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah meninggal husnul khotimah. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, la ilaha
kullu minal illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami hadir di sini, wabil khusus Ketua BKN serta perangkatnya, Pak Ibu Ji, Ibu Gampung, Radha, Pak Kecil, Bu Hafid, Bu Habakat, dan seluruh jemaah Arafah yang terdiri dari semua golongan dan lapisan masyarakat. Semua kita bersatu. Alhamdulillah tidak terasa Indonesia sudah 80 tahun merdeka. Kemerdekaan negeri yang kita cintai ini berkat rahmat Allah, berkat ridhonya Allah, kasih sayangnya Allah, Indonesia merdeka. Kalau tidak diridhoi, mungkin Indonesia tidak akan merdeka. Maka itu kita harus bersyukur. Mudah-mudahan insya Allah ke depan ini dengan istighfar kita nanti insya Allah Allah hancurkan orang-orang solid untuk Indonesia yang kita cintai. Jangan takut, yang namanya kezaliman pasti akan hancur. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zaluqa. Apabila hak itu datang berkat doa kita, istighfar kita, maka kebatilan itu akan hancur sehancur-hancur. Maka itu insya Allah depan kita mengunjungi Masjid Pahlawan. Masjid Pahlawan Peniti di depan makam pahlawan. Masjidnya pahlawan, bukan makam pahlawan. Masjid Pahlawan. Karena hari kemerdekaan kita mengunjungi Masjid Pahlawan. Ya, bukan pahlawan sebenarnya, pahlawan. Pahlawan. Ya. Makanya kita sama-sama terus berdakwah sehingga kita insya Allah selamat bahagia dunia. Ayahanda bunda yang fatal iman, mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama. Memang guru ini luar biasa. Beliau selalu mengatakan qulil haq walau kana murran. Apa artinya? Katakan yang benar itu walaupun pahit adanya. Makanya beliau dicaci-caci, tapi beliau tetap menegakkan. Beliau mana dengan apa? Sudah datang ya? Mana usah masuk aja? Oh, Umas mana Umas? Ada. Oh, hadir. Mungkin ke kemah kecil. Ayahanda bunda ikhwatal iman,
Kemerdekaan negeri yang kita cintai ini berkat rahmat Allah. Negeri ini merdeka melalui para mujahidin, mujahidah, pahlawan yang mereka berjihad untuk mencari keridhaan Allah demi kemerdekaan negeri yang kita cintai itu. Maka itu apapun yang terjadi di negeri ini adalah negeri kita, tanah air kita, kampung kita. Kegelapan Indonesia tidak akan terang. Kegelapan Nagro Aceh Darussalam tidak akan terang dengan caci maki, dengan hinaan dan dengan saling menghujat. Bawalah antara dakwah, antara kasih sayang, antara doa untuk negeri ini. Rezim boleh saja berganti, penguasa boleh datang dan pergi, tapi negeri ini tetap kita doakan agar negeri ini bebas dari orang-orang munafik, agar negeri ini bebas dari orang-orang zolim. Tugas kita mendoakan negeri ini yang baik, jangan mendoakan yang macam-macam untuk negeri ini. Negeri ini masih ada, kita masih hidup. Tugas kita mendoakan negeri yang kita cintai ini agar negeri ini menjadi negeri yang aman. Makanya kita masih bisa sholat subuh berjamaah, masih bisa zikir berjamaah, masih bisa ke masjid di tengah malam. Alhamdulillah, ini berkat negeri ini masih aman. Maka itu ayahanda, bunda ikhwatar iman, mudah-mudahan dari sisa umur yang masih Allah sisakan untuk kita, sehingga kita terus memperbaiki diri. Tidak ada yang sempurna di antara kita. Banyak di antara kita mantan orang-orang kurang baik. Maka itu dengan peringatan 80 tahun negeri yang kita cintai ini, mari kita hijrah, mari kita berubah, mari kita ke depan lebih baik. Jadilah orang baik. Jadilah kita sama-sama niat, nawaitu di hati kita. Ya Allah, hamba ingin baik, hamba ingin berubah, hamba ingin tenang, hamba ingin selamat, hamba ingin menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, damai bahagia selalu dunia akhirat. Maka itu mari sama-sama. Ustaz Mas'ud Edir sudah datang? Belum terlambat bangun. Baik. Ya, Jumat berkah insya Allah di Masjid Utalam ya, Aspol di Utalam, kemudian S3 insya Allah di Masjid Pak Izin Lam Penurun ya. Ini Jumat berkah kita iklankan, S3 juga kita iklankan. Maka itu ayahanda, bunda ikhwatal iman, alhamdulillah tidak sembarang orang yang sanggup subuh di masjid. Tidak sembarang orang. Ila ibadi Mustafa inilah hamba-hamba pilihan Allah. Karena sholat subuh berjamaah di masjid indikator kebaikan akhlak seseorang. Saya ulangi sekali lagi. Sholat subuh berjamaah di masjid, bukan zuhur, bukan asar, bukan maghrib, tapi subuh. Sholat subuh berjamaah di masjid indikator kebaikan akhlak seseorang. Makanya kalau mencari sahabat, carilah sahabat yang subuhnya berjamaah di masjid. Insya Allah, kalau kita bergaul dengan orang baik, insya Allah kita akan baik. Kalau kita bergaul dengan orang jahat, kita pun terbawa jahat. Kalaupun orang jahat itu ditangkap sama polisi, kita juga ikut ditangkap karena bergaul sama dia di warung kopi. Tetap ditangkap, prosesnya di kantor. Apapun cerita tetap ditangkap dulu. Prosesnya nanti di kantor. Itu asbab kita bergaul dengan orang-orang jahat, orang-orang yang tidak baik. Maka itu ayahanda, bunda ikhwatal iman, alhamdulillah 80 tahun Indonesia sudah merdeka. 80 tahun luar biasa ya. Ada umurnya 80 tahun di sini? Nggak ada, 1-2. Kalaupun hidup mungkin ginjalnya sudah bermasalah, jantungnya pun sudah bermasalah. Tapi alhamdulillah semua yang hadir insya Allah sehat walafiat. Walaupun di antara kita ada penyakit diabetes, ada penyakit stroke ringan, datang ke masjid. Kenapa? Masjid Central of Barakah. Apa artinya? Masjid ini sentralnya berkah. Innama ya'muru
masajid Allah man amana billahi wa bil akhir wa aqama sholata wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ayakuna minal muhtadin. Perhatikan kalimatnya. Innama, sesungguhnya hanya hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar bertakwa kepada Allah, mereka lah yang memakmurkan rumah Allah. Kita buka tafsirnya. Sesungguhnya hanya hamba-hamba Allah yang ingin selamat dunia akhirat, yang ingin sehat dari segala penyakit, baik jasmani dan rohani, yang ingin berkah, yang ingin bahagia, yang ingin sakinah, mawaddah, warahmah, yang ingin selamat di alam barzakh, yang ingin selamat di akhirat nanti, yang ingin masuk surganya Allah, yang ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ingin berjumpa dengan Allah, mereka lah yang istiqamah sampai akhir hayatnya, terus memakmurkan rumah Allah. Baitiya fil ardi al masajid, kata Allah. Rumahku di muka bumi ini adalah masajid, jamak daripada masjid. Masjid satu rumah, masjidani dua rumah, masajid rumah. Makanya dalam surah An-Nur 36 Allah firman, fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu fiha biquduin wa asal. Di rumah-rumah Allah, azinallah. Azina apa artinya? Istizan. Istizan artinya izin. Azinallah diizinkan oleh Allah an turfa'a. Turfa'a apa artinya? Dari kalimat rafa'a yarfa'u, artinya mengangkat. Apa yang diangkat di sini? Apa diangkat? AC? Mik? Bukan. An turfa'a wa yuzkara. Nah, berarti zikir. Makanya ada sholat yang dizaharkan. Subuh, isya dizaharkan dan maghrib. Ada sholat yang tidak dizaharkan. Zuhur dan asar. Zikir begitu juga. Ustaz, apakah doa untuk meninggal sampai? Ketika kita sholat jenazah itu doa untuk mayat. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afwanhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i was'al wal ma' wa naqihi minal khataaya. Itu doa untuk mayat. Badal haji, badal umrah. Itu mendoakan orang yang ibadah. Nabi Muhammad ketika berkurban, ya Allah, ini dariku dan untuk istri keluargaku dan untuk umatku, itu waktu berkurban. Berarti boleh dong. Kita kembali kepada surah Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya hanya hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman kepada hari kiamat, mereka lah yang memakmurkan masjid. Rumahku di muka bumi ini adalah masjid. Ahbabi umar bait, kata Allah. Para kekasih-kekasihku adalah mereka yang terus-menerus istiqomah sampai akhir hayatnya, memakmurkan rumah-rumahku. Siapa kekasih Allah? Pemakmur masjid. Di antaranya marbut, pengurus, BKM, donatur, nurani faizul bait, kata Allah. Barang siapa yang ingin curhat, yang ingin mengadu masalahnya, penyakitnya, apa masalahnya? Faizul bait, kata Allah. Hendaklah dia datang kepadaku, datang ke rumahku. Wajib ala muzawir ayukrima zairahu. Wajib bagi tuan rumah Allah yang memiliki masjid ini ayukrama. Wajib datanglah ke masjid. Maka didoakan oleh bagi Allahumma barik li ummati fi bukuri rawahu Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya Allah, berkahilah mereka yang subuhnya berjamaah di masjid, berkah jantungnya, berkah ginjalnya, berkah matanya, berkah telinganya, berkah ususnya, lambungnya, seluruh organ tubuh diberkahi oleh Allah, bahkan berkah anak-anaknya, berkah istrinya, berkah bisnisnya, berkah harokah dakwahnya, terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
karena dia senang ke masjid. Bahkan mereka yang senang pergi ke rumah Allah di dunia saja dia senang ke rumah Allah. Maka insya Allah telah di akhirat diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah, yaitu surga Firdaus. Makanya ayat istiqomah ayat. Kita punya anak, kita punya sahabat. Mengapa kita di warung kopi sampai jam 2 malam, jam 3 malam kok sanggup? Kok sanggup? Di warung kopi sampai 5, 6. Sekarang warung kopi luar biasa ayat. Sudah banyak warung kopi sama pelanggan. Coba cek, betul saya nggak bohong. Coba cek. Ban besar sekali. Pesantren berkurang. Kita tahu generasi ke depan bagaimana. Apakah masih lahir ulama-ulama hebat dari Aceh? Apakah masih ada nanti 20 tahun, 25 tahun ke depan lahir di Aceh ulama-ulama? Hu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, keluargamu dan anak. Tugas kita menjaga, mendidik anak kita. Ini tugas kita ya. Didik anak kita. Tugas kita bersama. Kita punya keponakan, punya anak. Didik anak kita agar anak kita selamat bahagia dunia akhirat. Tapi jangan lupa, anak tetap didoakan. Anak tetap didoakan. Sekali lagi, anak tetap harus wajib didoakan. Ayah-ayah kita dulu, kakek-kakek kita selalu mendoakan generasinya, keturunannya ke depan. Selalu didoakan, ya Allah, jadikanlah anakku, cucuku, anak yang soleh, cucu yang soleh dan soleha. Berikan kepada hamba generasi Rabbani, generasi Qur'ani, generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, selamatkan anak cucuku dari narkoba. Ini butuh ya. Sekarang LGBT luar biasa. Luar biasa. Gak bohong saya. Luar biasa. Ini penyakit. Bukan seorang laki-laki terjebak di tubuh wanita. Nggak ada itu. Karena dalam Al-Quran sudah jelas. Khalaqaz zakara wal unsa. Allah sudah menciptakan laki-laki dan wanita. Nggak ada yang ketiga, nggak ada. Itu penyakit. Itu penyakit. Hati-hati. Kalau ini banyak di Aceh, itu bisa dilaknat Aceh. Bisa jatuh musibah. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza aradna, wa dan idza, jikalau seandainya kami berkehendak, kami ingin menghancurkan satu daerah, satu kampung, satu tempat, satu negeri, maka kami perintahkan mutrafiha, orang-orang yang kami kasih nikmat. Ingat kata-katanya, orang-orang yang kami kasih nikmat, para hartawan, para penguasa. Tapi sayang, mereka tidak taat kepada Allah. Mereka gunakan nikmat kekayaan, nikmat kekuasaan untuk kesombong, untuk kezoliman. Apa kata Allah? Fahaqqa alaihal qaul, maka sungguh terjadilah kepada mereka sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Kaum Lut, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Apa kata Allah? Fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkan mereka sehancur. Kita masih hidup, negeri ini masih ada, kita masih punya anak cucu. Doa yang bisa merubah segala-galanya, zikir yang bisa merubah segala-galanya, apalagi istighfar sangat dahsyat. Makanya ciri-ciri taubat diterima itu yang pertama an-nadam, menyesal. Ada penyesalan. Tidak ada di antara kita yang tidak makan riba, termasuk saya. Tidak ada. Luar biasa riba sekarang. Tapi Allah masih beri kesempatan kita bertaubat. Jantung masih berdetak, ginjal masih lengkap. Allah masih beri kesempatan kita untuk bertaubat, kembali kepada Allah. Ini karunia yang paling besar. Tidak ada karunia yang paling besar
di muka bumi ini yang Allah berikan kepada hamba yang Ia cintai selain fursatut taubah. Apa arti fursatut taubah? Kesempatan untuk bertobat. Tidak ada kesempatan. Itu kesempatan terindah. Tak kala Allah beri kesempatan bertaubat, dengan mudahnya kita langkahkan kaki ke masjid waktu subuh. Itu diantara jemput saya. Kalau bisa hamba subuh ini ke masjid, sementara yang lain masih tidur. Kenapa telat? Tidur. Karena waktu sangat cepat, ayah. Saya merasakan sekali waktu sekarang sangat cepat. Habis isya tiba-tiba udah jam 10, betul nggak bohong saya. Pas mau tidur cepat, tertidur jam 11. Kenapa? Waktu sangat cepat berlalu. Makanya ayah yang ada sakit diabetes, sakit apapun ini, sakit datang sekarang. Yang umur 40 masih berganti dah, datang ya. Belum lagi sakit ginjal sudah gigi. Ada aja penyakit kita. Agar kita semakin dekat kepada Allah. Jalan-jalan. Diuji untuk apa? Surah As-Sajdah ayat 1. Yunazil akbar la'allahum yarji'un. Kami uji dengan musibah bencana malapetaka agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ayahanda, bunda ikhwatal iman, teruslah kita istiqomah, dan tapi jangan lupa kita ajak mereka bertobat, kita ajak hijrah. Ini tugas kita. Karena tujuan hidup yang terbaik di muka bumi ini adalah surah Al-Fusilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Allah perangkan semua kita menjadi wah, kita punya karyawan. Punya di sini banyak pengusaha. Punya karyawan, enggak sholat. Kenapa? Antum kaifa ra'isukum? Antum kaifa ra'isukum? Kalian sebagaimana pemimpin kalian. Kalau pemimpin kalian suka ke masjid, anak buah tetap suka ke masjid. Kalau pemimpinnya suka begadang malam main batu, anak buahnya tuh kepala dinas main batu semua. Oh enggak digeser. Maka kita tergantung kepada pemimpin kita. Kayak Pak Bambang di Pak Kuliah, dia ajak karyawannya. Kita punya usaha, punya karyawan. Ini tugas kita bersama. Ya, jadi dakwah ini nggak mesti harus hafal Quran, nggak mesti harus hafal hadis, nggak mesti masuk pesantren, nggak mesti. Dakwah itu mengajak untuk apa? Untuk kembali. Ingat ya kalimatnya, kembali. Yang tadinya melupakan Allah, yang tadinya sibuk dengan dunia, sekarang sudah pensiun, alhamdulillah. Diberikan kita pensiun, tapi alhamdulillah banyak nih pensiun-pensiunan nih. Luar biasa. Senang ke masjid, bahagia ke masjid. Doakan anak, karena doa ayah sangat mustajab. Apalagi doa ibu sangat amat mustajab. Doa ibu untuk anak, bagikan doa Rasul untuk umatnya. Tugas kita doakan anak, keponakan, cucu-cucu kita, agar mereka selamat dari godaan dunia. Dunia luar biasa ayah. Setiap anak kita punya HP. Saya buka di Facebook, saya buka itu gambar-gambar maksiat semuanya, gambar porno. Lebih banyak gambar porno dibanding dakwah saya. Makanya Facebook ngeri-ngeri sedang. Buka sedikit astagfirullah, buka lagi astagfirullah. Luar biasa. Maka itu dengan istighfarlah. Setiap habis sholat jangan lupa. Jangan langsung pergi. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Artinya apa? Ya Allah, ampuni, maafkan seluruh dosa
hamba. Makanya ciri taubat diterima tadi yang pertama an-nadam, ada penyesalan dulu. Yang kedua tidak mengulangi lagi. Yang ketiga ikrar, ikrar bilisan. Ada ucapan kalau kita sudah mengucapkan astaghfirullahaladzim, ini zikir lisan. Zikir itu ada 4. Yang pertama zikir qalb, zikir hati. Yang kedua zikir akal. Yang ketiga zikir lisan. Lisan ini terjadi terjemahan dari hati dan akal. Baru keluarlah zikir. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Keluar ya. Itu dari hati. Zikir yang pertama hati, baru naik ke akal, baru dia keluar. Disebut dengan zikir lisan yang ketiga. Yang keempat zikir amal. Kalau ini 3 sudah jalan, makanya tangan tidak mau mengambil yang haram, tidak mau korupsi. Ini zikir amal. Kaki kalau sudah berzikir, dia nggak mungkin tempat maksiat, nggak mungkin. Dicegah manhatu ani ismi. Allah cegah dia tidak datang ke maksiat. Allah cegah dia untuk tidak melakukan kezaliman. Allah yang cegah kaki kita. Allah yang cegah tangan kita untuk tidak mengambil yang bukan hak kita. Itu sudah zikir amal yang terakhir. Zikir amal. Jadi semua amal ibadahnya terus ingat kepada Allah. Mata melihat yang halal-halal. Mata melihat yang halal. Sehingga dia tidak berzina, tidak maksiat. Itu sudah mulai zikir amal. Saya ulang ya, zikir itu ada 4. Yang pertama zikir qalb. Qalbun artinya hati. Qalbani 2 hati. Hati jamak. Itu zikir hati. Ya. Jadi hati ini tempat bersemainya iman. Makanya orang-orang beriman senang berzikir. Dan barang siapa yang tidak senang berzikir, bukan orang beriman. Al-Quran sudah menjelaskan, orang beriman senang zikir. Yang tidak senang dengan zikir, berarti dia belum beriman. Yang paling benci dengan zikir adalah syaitan. Karena ketika teriakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tiada lagi yang dibesarkan saat itu hanya Allah. Kesibukan kecuali kesibukan menghadap Allah. Yang dipanggil siapa? Yang bersyahadat, yang merasa Tuhannya Allah, yang merasa nabinya Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang merasa Tuhannya Allah, yang merasa nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas shalah. Ayo salat. Mari salat. Makanya 5 kali kita dipanggil. Hayya 'alal falah. Mari meraih kemenangan, kesuksesan, kekayaan, keberkahan, kebahagiaan, kesehatan, kedamaian. 5 kali kita dipanggil. Hayya 'alal falah. Mau sukses, mau bahagia, mau selesai masalah, mau sehat. Hayya 'alal falah. Ayo ke masjid. Sudah jelas Allah panggil. Karena Allah pemilik segalanya. Allah Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Allah Ghaniyun Maha Kaya. Allah Mughni yang mengayakan. Allah Al-Wahhab. Al-Wahhab ini yang memberikan segala-galanya disebut dengan Al-Wahhab. Allah lah yang memberikan kita jantung, rambut, usus, mata, semuanya. Allah berikan kita istri. Allah berikan kita suami. Allah berikan kita anak. Allah berikan kita rezeki. Mobil ada, rumah. Allah yang berikan segala-galanya disebut dengan Al-Wahhab. Dekatkanlah diri kita kepada Sang Maha Kaya, Sang Maha Pencipta, Allah Khalik, pencipta alam semesta ini. Dekatkan diri kita kepada Allah. Maka Allah kucurkan kebahagiaan, kedamaian, sakinah, mawaddah, warahmah. Maka itu ayahanda bunda yang iman. Mari sama-sama kita terus memakmurkan rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan kita selamat, bahagia dunia akhirat. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada masalah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang anaknya kena narkoba, kita doakan agar Allah selamatkan anak
kita dari narkoba. Sehingga anak kita insya Allah selamat bahagia dunia akhirat. Di akhirat kita bisa bersama anak-anak kita dan cucu kita dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhubung malaikat masih banyak bersama kita dan malaikat mengaminkan doa kita. Perhatikan kalimatnya, tajtami'u malaikatun lail wa malaikatun nahar fi waqtil fajr. Berkumpullah malaikat siang dan malam di waktu fajar. Ini dia. Dan mengaminkan setiap doa. Jadi sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Yang ada hajat, ada cita-cita, ada keinginan apapun, semua kita pasti ada masalah. Ya, dunia ini tempat masalah. Selama kita hidup, selama itu ada masalah. Semakin kuat iman kita, semakin besar. Dan Allah tidak akan memuji seseorang melainkan di luar batas kemampuannya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh diberikan jodohnya oleh Allah. Yang ingin punya anak lagi, insya Allah diberikan anak oleh Allah. Yang ada utang piutang, ini yang terpenting. Yang ada utang piutang, mudah-mudahan dilunasi oleh Allah sebelum ajal menjemput kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan wajah kedua orang tua kita yang sudah membesarkan kita, mendidik kita, sehingga kita sekarang menjadi orang hebat. Tapi sayang, kesuksesan seorang anak tidak bisa dilihat lagi oleh ayah ibunya. Karena mama, ayah sudah berada di dalam kubur. Hanya doa. Ayah ibu sekarang menanti doa dari anak yang masih hidup. Mudah-mudahan Pak di akhirat kita bisa berjumpa kembali dengan ayah ibu kita. Bersama keluarga besar kita dalam surga Firdaus. Amin. Anta Rahmanur Rahim ya Allah. Anta Rahmanur Rahim ya Rahman. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahmati kasihanilah semua yang hadir di masjid ini ya Allah. Rahmati kasihanilah kedua orang tua kami dengan ampunan-Mu ya Allah. Kucurkanlah, hujanilah rumah tangga kami ya Allah. Rumah tangga anak cucu kami. Sehingga rumah tangga kami, anak cucu kami, dan rumah tangga ayah ibu kami menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Damai, bahagia selalu dunia akhirat. Al-Malikul Qudusus Salam. Ya salam, salimna ya Allah. Tuhai Allah yang Maha Penyelamat, selamatkan semua kami yang mendadahkan tangan ke atas ini ya Allah. Selamatkan kami dari musibah, bencana, malapetaka ya Allah. Selamatkan anak cucu kami dari godaan syaitan yang terkutuk. Selamatkan keluarga besar kami dari tipu daya dunia ini ya Allah. Dari kejahatan manusia yang terus datang pada keluarga kami ya Allah. Kami hanya mohon, selamatkan ayah ibu kami dari siksa kubur ya Allah. Selamatkan seluruh keluarga kami dari azab kubur ya Allah. Selamatkan kelak di akhirat kami pribadi ya Allah. Yang masih hidup ini kami mohon selamatkan kami dari siksa kubur nanti tak kala kami wafat. Siksa kubur ya Rahman. Selamatkan kami dari api neraka ya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami mohon ridho-Mu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami tidak sanggup dalam api neraka-Mu ya Allah. Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qahhar. Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim. Al-Qabidul Basitul Khafidur Rafi'. Al-Mu'izzul Muzillus Sami'ul Basir. Al-Hakamul Adul Latiful Khabirul Aliyul Alim. Al-Ghafurul Syakurul Aliyul Kabir. Al-Hafizul Muqitul Hasibul Jalil. Al-Karimur Raqibul Mujibul Wasi. Ya Mujib, istajib doa ana ya Allah. Ya Mujib, istajib doa hazihil jamaah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidullah. Assalamualaikum ya khairal khalqillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rasul wa rahmatullahi wa barakatuh. Duhai Allah, sampaikan salam rindu kami, salam sayang, salam cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kami tidak pernah melihat wajah Rasulullah, apalagi untuk berjumpa, tapi alhamdulillah pagi ini sampai detik ini
Kami masih menghidupkan ihya'us sunnah, ittiba'us sunnah. Kami masih senang dengan sunnah-sunnah baginda Rasul. Maka itu ya Allah, tancapkan di hati kami, hati anak-anak kami, ketenangan, kebahagiaan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senangkan kami berjamaah 5 waktu di masjid ya Allah. Senangkan kami berzikir ya Allah. Senangkan kami bersilaturahim seperti ini ya Allah. Senangkan kami saling memaafkan ya Allah. Mohon ya Allah, mungkin di antara kami ada masalah, tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Mungkin di antara kami ada penyakit, apapun penyakit jasmani rohaninya, angkat setelah ini ya Allah. Angkat setelah ini agar kami bisa beribadah terbaik untuk-Mu ya Allah. Agar kami bisa mencari nafkah untuk anak cucu-Mu ya Allah. Kami ingin melihat anak kami di wisuda ya Allah. Panjangkan umur ibadah kami, panjangkan umur taat kami. Kami ingin melihat anak kami nikah ya Allah. Kami ingin melihat anak kami ya Allah melahirkan cucu kami ya Allah. Mohon ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah darah daging kami, keturunan kami ya Allah menjadi generasi Rabbani, generasi Qur'ani, generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi ayah ibunya yang sedang sakit di rumah, ya Allah, kami hanya mohon panjangkan umur ibadah taat kedua orang tua kami. Ayah pergi pagi pulang malam, berdarah-darah kaki tangannya, semua dilakukannya untuk kami ya Allah, agar kami bisa sekolah, bisa beli baju sekolah. Terima kasih ayah, terima kasih mama. Kami hanya mohon ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa ayah ibu kami. Ya Tawab, Engkau Maha Penerima taubat, terimalah taubat kedua orang tua kami. Jangan disiksa ayah ibu kami, jangan diazab papa mama kami ya Allah. Kami menjadi saksi begitu hebatnya pengorbanan kedua orang tua kami. Sampai sekarang kami menjadi orang-orang sukses. Itu tidak lepas doa ayah ibu. Itu tidak lepas daripada jerih payah ayah ibu yang selalu berjihad agar anaknya menjadi anak yang hebat. Kami hanya mohon ya Allah, mohon jadikanlah kuburan kedua orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Raudhah min riyadil jinan, taman di antara taman surga-Mu ya Allah. Tolong terima amal ibadah kedua orang tua kami. Kami hanya mohon selamatkan semua kami dari siksa api neraka ya Allah. Allahumma ajirna minan nar. 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 Ya Allah, kami tidak sanggup dalam api neraka-Mu ya Allah. Banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Tangan mengambil yang bukan hak kami ya Allah. Mulut sudah sumpah serapah ya Allah. Mata melihat yang tidak Kau ridhoi ya Allah. Makan perut kami sudah banyak yang makan yang haram ya Allah. Kaki melangkah kepada Engkau yang tidak ridhoi. Pada kesempatan ini kami tidak pernah bosan-bosan ya Allah, terus beristighfar kepada-Mu ya Allah. Karena itu ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dosa besar, dosa kecil, sengaja ataupun tidak sengaja, yang kami lakukan terang-terang ataupun yang kami sembunyikan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Hari ini kami datang kepada-Mu, kami mengakui seluruh kesalahan kami. Mohon terimalah taubat kami. Beri kepada kami ya Allah. Tolong diberikan kepada anak cucu kami kesempatan bertaubat sebelum ajal menjemput kami dan mereka ya Allah. Kami dapat rahmat-Mu detik-detik kematian kami. Kami dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan semua jamaah yang hadir dalam menghadapi hebatnya, dahsyatnya goncangan sakaratul maut. Sakaratul maut. Ya Allah, ringankan kami sekeluarga dalam menghadapi setiap musibah, bencana, malapetaka, dan penyakit yang menimpa diri kami. Tancapkan di hati kami dan keluarga kami keikhlasan menghadapi semua ini ya Allah. Kesabaran, ketawakalan, dan husnuzon, baik sangka atas musibah, bencana, malapetaka, penyakit yang menimpa diri kami, dan al-lutfu. Al-lutfu adalah kecerdasan, menangkap bahasa hikmah, bahasa peringatan dari musibah, bencana, penyakit yang menimpa diri kami. Ya Allah, jangan uji kami di luar batas kemampuan kami ya Allah. Bimbing kami, didik kami, istiqomah terus kami berjamaah di waktu di masjid ya Allah.
Senangkan kami bersilaturahim ya Allah. Senangkan hati kami selalu mendekat kepadamu ya Allah. Wafatkan semua kami syahid ya Allah. Wafatkan semua kami yang hadir dalam keadaan beriman ya Allah. Wafatkan semua kami dalam keadaan berzikir, dalam keadaan beristighfar, dalam keadaan bersalawat. Mohon sekali lagi, wafatkan kami ya Allah dalam keadaan sujud ya Allah. Kabulkan hajat cita-cita kami sebelum ajal menyebut kami ya Allah. Bersatukanlah kami ya Allah. Angkat, cabut seluruh sifat-sifat jelek, hasad, dengki, riya, sum'ah, ujub, pendendam. Wabil khusus, angkat cabut sifat-sifat munafik pada diri kami ya Allah. Sehingga kalau semua itu sudah diangkat, insya Allah hidup kami tenang, damai, bahagia, bisa berjumpa sama siapapun, tidak ada masalah. Mudah-mudahan kami selalu selamat bahagia dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mari ayahanda kita bersama-sama saling memaafkan di antara kita sehingga hati kita bisa plong, bisa tenang, bisa damai, sehingga masalah-masalah kita dan kita bersalamat insya Allah diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.